Kalau kalian fanboy Sony dan cuma punya budget 1,5 juta, mending kalian coba ini nih, HP mid-range dari Sony yang rilis di tahun 2019. Sebenarnya ada beberapa pilihan dari produk Sony di rentang harga 1,5 juta. Malah kita dapat yang kelas flagship nih. Contohnya Xperia XZ2, XZ2 Premium, dan XZ3. Tapi unit yang saya pegang ini lebih baru di antara flagship yang sudah saya sebutkan tadi. Yaps, ini adalah Sony Xperia 8. HP ini aku dapatkan di salah satu toko online di Tokopedia. Nama tokonya Minion Gadget. Kalau kalian berminat, linknya aku bisa taruh di bawah deskripsi ya. Seperti biasa aku dapat kepala cas, tapi mending jangan dipakai deh. Lebih baik kalian belikan yang ori atau merek Aoki juga bisa, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan menjaga baterainya tetap awet. Sebenarnya saya pesen yang warna orange, tapi yang varian mulus lagi kosong ya, jadi terpaksa deh aku pesen yang warna putih. Tapi serius dah, meskipun warna putih, HP ini masih kelihatan premium banget. Meskipun speknya hampir sama dengan Xperia 10, tapi di Xperia 8 ini lebih kelihatan mewah dan premium karena bahan materialnya lebih solid dan kokoh. Depan dan belakang HP ini sudah menggunakan bahan kaca Corning Gorilla Glass 6. Berbeda halnya dengan Sony Xperia 10 yang menggunakan bahan plastik. Oke, sebentar sebelum kita lanjut ke videonya, yuk kita ganti backgroundnya ini ya. Aku kok bosan ya background warna hitam. Kita akan coba ganti warna yang agak kebiru-biruan sedikit. Oke, 1, 2, 3. Oke, lanjut. Desain dari Xperia 8 ini hampir mirip dengan Xperia 1 dan 5 karena punya build quality yang sama dan punya aspek rasio 21:9. Cuma di Xperia 8 ini absen tombol shortcut kamera ya, sama halnya dengan Xperia 10. Tapi sayangnya di Xperia 8 ini kenapa jidatnya lebar banget? Kenapa nggak dibuat bezel atas dan bawah sama? Ya mungkin sengaja ya dibuat Sony untuk membedakan kelas midrange dan flagshipnya. Sebelah kiri ada peletakan tombol volume up and down, lalu di bawahnya ada fingerprint sensor sekaligus tombol power. Menurutku fingerprint sensornya ini tergolong cepat dan akurat, meskipun bukan yang tercepat, tapi nice. Lalu di bagian bawah ada lubang speaker tapi masih mono ya, dan di sebelahnya ini ada port USB sudah Type C. Lalu ada lubang mikrofon. Dan di samping kiri ini ada peletakan single SIM dan micro SD. Lalu bagian atas ada lubang jack audio 3,5 mm. Wah, seneng banget ya, masih dapat jack audio 3,5 mm. Dan lubang mikrofon lagi. Lalu beranjak di bagian belakang ini ada modul kamera dengan posisi horizontal yang berada di tengah. Ini mengingatkan aku dengan mata robot ya. Lalu di atasnya ada LED flash dan di bawah kamera ini ada sensor NFC. Di sini ada tulisan Sony, lalu di bawahnya lagi ada tulisan Xperia. Nah, hal pertama yang wajib kalian lakukan setelah membeli HP Sony adalah melakukan tindakan service test. Karena ini penting banget ya untuk mengetes tingkat kenormalan dari HP yang kalian beli, dari mulai tes LCD, speaker, mic, kamera, dan lain sebagainya. Kalau perlu kalian video supaya nanti bisa dijadikan bukti bila mana kita komplain ke sellernya apabila ada kerusakan. Dan jangan lupa unboxingnya juga wajib di video. Unit yang aku dapatkan ini pressure-nya masih naik dan dapat baterai health yang masih oke. Nice. Kita lanjut ke layarnya. Layar dari Xperia 8 ini memiliki diagonal 6 inch dan aspek rasio 21:9. Meskipun layarnya masih menggunakan panel LCD dan resolusi Full HD Plus saja, tapi yang saya rasakan memandang layar ini justru saya merasa melihat panel OLED. Mirip banget. Bahkan saya tidak merasakan perbedaan yang signifikan di layarnya ini. Terasa tajam, vivid, dan kaya warna.
Nice. Kita akan coba masuk ke pengaturan dan melihat tentang ponselnya. Tertulis di situ model perangkat SOV42 dan versi Androidnya 10. Dan ini sudah tidak bisa diupdate lagi ya. Seperti biasa, tampilan UI dari Sony lebih mirip ke stok Android ya. Simple. Yang saya suka di SP8 ini haptic vibration-nya yang kerasa seperti pakai HP flagship. Kerasa nyaman banget untuk dibuat pengetikan. Seperti biasa, kita akan coba masuk ke AIDA 64. Di situ tertulis RAM 4GB dan internal storage 64GB dan masih tersisa ruang 44GB. SoC-nya sendiri menggunakan Snapdragon 630 dengan vibrasi 14 nanometer octa-core. Layarnya beresolusi Full HD Plus dengan diagonal 6 inch dengan kerapatan pixel 460 ppi. Baterainya sendiri menggunakan kapasitas 2700 mAh. Meski begitu, ini lebih irit ya dibanding dengan XZ2 dan XZ3 karena SoC-nya sendiri menggunakan Snapdragon 630 yang terkenal hemat daya. Mengingat ini adalah HP mid-range yang menggunakan Snapdragon seri 6, ya jangan berharap lebih ya untuk bisa memainkan game-game berat dengan settingan high. Cukup kalian mainkan di settingan medium saja. Dual kamera belakang di SP8 ini menggunakan lensa wide dengan 12 megapiksel dan lensa tele sebesar 8 megapiksel. Untuk hasil foto dan videonya bisa kalian nilai sendiri ya. Oke, ini aku rekam di resolusi 1080 per 30 fps ya. Dan ini suasana sudah sore, agak gelap-gelap dikit. Gimana menurut kalian? Apakah stabilisasinya bekerja? Dan suara saya tertangkap dengan jelas, kalian bisa nilai sendiri ya. Kita akan coba autofocusnya. Ya, autofokusnya cukup lambat sedikit. Kita akan coba backlight. Ini bagus banget, awannya masih terlihat jelas ya, teksturnya, meskipun shadownya belum terangkat jelas, jadi tanganku kelihatan gelap. Oke, ini hasil dari video kamera depan. Dan ini saya rekam di resolusi 1080 per 30 fps juga. Ya, lumayan ya hasil videonya. Dynamic range-nya cukup luas juga. Dan ini aku suka kamera depan dari SP8 ini cukup wide ya, jadi nggak sempit. Stabilisasinya juga lumayan oke. Oke, segitu aja video dari aku tentang Xperia 8.
Kesimpulan dari video ini adalah, jika kalian pengen Xperia 1 atau Xperia 5 tapi belum cukup budget, mungkin ini adalah obatnya. Pengen merasakan HP mid-range rasa flagship dengan aspek rasio 21:9 sinematik, dengan fitur ala flagship yaitu punya NFC dan rating IP68. Build quality-nya juga solid dan kokoh, juga semi premium. Tapi jika kalian kurang puas dengan speknya, kalian bisa meminang flagship Sony yang lain. Dengan budget 1,5 juta, kalian bisa dapatkan Sony Xperia XZ3 yang punya kelas flagship. Saya Bramasta, undur diri dan sampai ketemu di video berikutnya.